teman-teman semua, perkenalkan nama aku Zafhana Fauziah, berasal dari Ilmu Komunikasi Universitas Andalas. Nah, di sini sesuai dengan judul, aku ingin menjelaskan atau mengulas sedikit mengenai bahaya kebocoran data pribadi dalam media sosial. Nah, teman-teman pada tahu kan bahwa data pribadi ini bersifat privasi yang merupakan hal-hal yang harus untuk kita jaga ataupun kita amankan dari oknum-oknum lain ataupun media sosial sendiri. Nah, privasi ini merupakan hak individu sejauh mana kita akan memberikan informasi tentang diri kita kepada pihak lain ataupun media sosial. Nah, dapat kita lihat nih, sekarang ini perkembangan teknologi itu semakin pesat, sehingga adanya yang membawa pada hakikatnya itu adanya dampak negatif dan positif. Lalu sedangkan adanya penyadapan data ini atau kebocoran data ini merupakan kasus dari cybercrime sendiri. Sesuai dengan judul, hal ini merupakan kelemahan dari dunia cyber sendiri yang dimana kurangnya perlindungan data pribadi dalam media sosial. Banyaknya saat sekarang ini penyalahgunaan data-data pribadi dari pengguna media sosial yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, tujuannya itu untuk mendapatkan penghasilan ataupun tujuan yang di luar batasnya. Saat sekarang ini dapat kita lihat itu semakin parah. Jawabannya tentunya ada. Nah, contohnya saja pada tahun 2020 yang lalu adanya kasus kebocoran data pribadi dalam salah satu media sosial yaitu Tokopedia. Nah, Tokopedia ini merupakan salah satu aplikasi yang dimana bisa berbelanja secara online atau jual beli secara online. Nah, di sini pada tahun 2020 yang lalu itu masih saat masa-masa pandemik yang dimana banyak oknum memanfaatkan situasi tersebut sehingga sampai 91 juta data pengguna dari Tokopedia ini dicuri oleh hacker dan dijual secara ilegal melalui dark web. Nah, kronologis dari kasus pencurian data pribadi dari konsumen Tokopedia ini yang dimana terungkap ke publik. Awalnya itu pertas akun yang bernama Waisodang ini menawarkan sebanyak 15 juta pengguna dari media sosial Tokopedia ini di forum Red Forum. Nah, kemudian hacker ini berbagi data untuk dapat meminta bantuan kepada pertas lainnya untuk bisa mengunci algoritma password akun tersebut. Hal ini karena masih disandikan password itu. Nah, yang ditawarkan oleh hacker ini berupa data pribadi dari pengguna Tokopedia seperti user ID, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor ponsel, serta juga password yang disandikan tersebut. Hal ini tentunya digunakan oleh hacker untuk keperluan lainnya. Nah, hanya dengan waktu 1 hari saja, hacker itu mengumumkan bahwa sebanyak 91 juta data pribadi dari pengguna media sosial Tokopedia ini dijual dengan harga 75 juta rupiah. Nah, dijual itu di pasar gelap di dark web tersebut. Namun, masih adanya data dari pengguna Tokopedia ini yang dapat terlindungi oleh aplikasi tersebut seperti data keuangan dari pengguna Tokopedia. Nah, sebenarnya itu teman-teman harus tahu loh bahwa kebocoran data pribadi dalam media sosial ini telah banyak kasusnya seperti lalu pasti teman-teman ingin tahu kan. Nah, tips utama itu pada diri kita sendiri loh teman-teman. Bagaimana kita itu bijak terhadap media sosial, bagaimana kita itu bijak terhadap informasi atau kritis terhadap informasi yang diberikan oleh media sosial itu. Nah, dan juga kita harus benar-benar membaca term and conditionnya saat kita membuka, saat kita mendownload aplikasi, baik itu aplikasi chatting maupun aplikasi shopping sendiri. Tips selanjutnya itu teman-teman bisa melakukan bersih-bersih digital secara reguler. Nah, di sini maksudnya itu teman-teman mulailah mengganti password email teman-teman ataupun password dari aplikasi yang teman-teman punya secara berkala. Nah, di sini juga teman-teman bisa gunakan password yang lebih sulit lagi dan juga hindarilah password dengan tanggal lahir teman-teman. Tips selanjutnya itu teman-teman bisa melakukan verifikasi 2 langkah terhadap aplikasi teman-teman sendiri. Nah, di sini nantinya teman-teman akan menerima SMS dengan berupa angka ataupun kata
dan jangan coba-coba untuk men-share ke orang lain SMS tersebut, karena itu merupakan privasi diri kita sendiri. Nah, tips selanjutnya itu teman-teman usahakan untuk mendownload aplikasi dalam sumber yang resmi ataupun akun yang resmi. Nah, di sini nantinya ketika teman-teman sudah mendownload aplikasi tersebut dalam smartphone teman-teman, perhatikan ada logo berupa silk atau temeng yang berwarna hijau, apakah sudah centang atau belum, karena ini akan memberikan teman-teman informasi bahwa program ataupun aplikasi tersebut sudah terverifikasi atau belum. Tips selanjutnya itu tolong teman-teman budayakan untuk membaca ketentuan dan syarat dari media sosial tersebut. Jangan teman-teman itu hanya menekan tombol next ataupun menekan tombol checklist yang ada di bawah tanpa membaca ketentuan dari media sosial, karena itu berbahaya loh teman-teman. Pesan aku di akhir video ini, hayo kita untuk bisa bijak terhadap media sosial dan juga kita harus kritis terhadap informasi yang diberikan oleh media sosial ini, dan juga diharapkan kepada teman-teman untuk bisa menjaga data pribadi teman-teman dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Setidaknya teman-teman bisa meminimalisirkannya dengan tips-tips tadi untuk agar data pribadi teman-teman ini tidak bocor dalam media sosial apapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Bye.